Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bulan wala taufiq ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Ta'zima billahi. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam taslim. Dalam puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita berkumpul di kajian Ayyuhal Walad bersama Ustaz Imam Mahdi pada hari ini. Salawat dan salam juga kita hadiahkan kepada nabi kita dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga kita amin. Baik, insya Allah pada pertemuan kedua ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita terkait materi pada Ustaz Al-Ghazali. Baik, untuk mengefektifkan waktu, kita buka kajian ini dengan bersama Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada mengenai ini, Bapak sudah membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afdalil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil ilm wasahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, teman-teman santriwan santriwati Karim bil Quran dan juga para peserta kajian Ayyuhal Walad. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak lupa kita panjatkan, kita sampaikan sholawat serta salam kepada kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada seluruh sahabatnya, kerabatnya, keluarganya, keturunannya, dan para pengikutnya hingga hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mari kita mulai kajian kita Ayyuhal Walad dengan bersama membaca surat Al-Fatihah seraya memohon rahmat, inayah dan taufik serta memohon bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga mendapatkan keberkahan daripada setiap apa yang kita hasilkan. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ruhi alimah bihamdi Ghazali. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, kita mulai baca kembali kitab Ayyuhal Walad karangan dari Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa radhiyallahu anhu. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa nafa'ati fid dini wad dunya wal akhirah. Al-faidatu tsaniyah. Kemarin selesai kita baca al-faidatu al-ula, di mana ini adalah kita membaca kisah daripada seorang alim yaitu Hatim Al-Asam
yang dikatakan beliau menemani gurunya, berkhidmah kepada gurunya berapa tahun? 30 tahun. Kemudian dari 30 tahun itu beliau intisarikan. Apa intisari? Apa inti? Ya. Pelajaran utama dari perjalanan panjang 30 tahun itu. Ya. Luar biasa. Kita tinggal duduk kurang lebih 30 menit ngambil hasilnya. Nah, beliau 30 tahun untuk dapat hasil ini. Maka nikmat Allah mana yang kita dustakan, ya kan? Kita tinggal menerima hasil daripada beliau. Beliau 30 tahun bersusah payah, ya, berkhidmah, kemudian memerah ilmu itu. Sehingga muncullah 8 poin ini. Yang al-faidatul ula kemarin tentang apa? Tentang menjadikan amal itu sebagai hal yang paling dicintai, gitu ya. Afdalu mahbubil al-mar'i ma yadkhulu ma'ahu fi qabrihi wa yu'nisu fihi fama wajadtuhu ila al-a'mal as-salihah. Nah, al-faidatu tsaniyah anni ra'aitul khalqa yaqtaduna ahwa'ahum wa yubadiruna ila muradati anfusihim. Faedah yang kedua, beliau mengatakan anni ra'aitu al-khalqa yaqtaduna ahwa'ahum. Sesungguhnya aku melihat seluruh manusia atau kebanyakan manusia yaqtaduna ahwa'ahum, mereka mengikuti ahwa, hawa. Ya, ahwa jamak dari hawa. Apa arti hawa? Keinginan. Ya. Dalam bahasa Indonesia disebut hawa nafsu. Padahal hawa nafsu itu terdiri dari dua kata. Pertama hawa dan kedua nafsu. Nafsu itu dalam bahasa Arab artinya jiwa. Artinya apa? Jiwa. Ya. Nafs itu artinya apa? Jiwa. Hawa berarti keinginan jiwa. Dalam jiwa ini, dalam manusia ini ada namanya nafs. Ada raga, ada jiwa. Ya. Yang memiliki potensi untuk atau memiliki kekuatan untuk mendorong kita untuk makan, untuk minum, untuk menikah, untuk dicintai atau untuk apa lagi, ya. Nah, itu yang ingin itu apa? Nafs. Apa? Nafs. Hawa artinya syahwat. Hawa artinya keinginan, syahwat. Nah, dalam bahasa Indonesia itu seakan-akan sudah jadi satu kesatuan itu, hawa nafsu. Nah, padahal aslinya hawa ya hawa, nafsu ya nafsu. Tugas kita di sini adalah bagaimana menundukkan nafs jiwa ini. Jiwa ini yang memiliki sifat seperti hewan, seperti kuda. Kuda itu kan kalau belum terlatih dia susah dikontrol, liar. Maka kemudian tugas kita di dunia ini apa? Nanti dibacakan di sini adalah menundukkan nafsu kita. Nah, menundukkan nafsu kita agar keinginannya bisa dikendali oleh kita. Karena yang jadi masalah selama ini adalah manusia ngikuti keinginan nafsunya. Yang seharusnya nafsu mengikuti keinginan manusianya, dalam arti apa? Hatinya. Ya. Yang seharusnya nafsu jiwa mengikuti keinginan hati dan akal, gitu ya. Nah, sekarang kebalikan. Yang kebanyakan terjadi adalah hati dan akal manusia mengikuti keinginan nafsunya. Nah, keinginan itu artinya hawa. Ya. Apa? Hawa an-nafs. Fata'amaltu fi qawlihi ta'ala. Maka aku merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala
Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Yang artinya adapun orang yang takut terhadap Tuhannya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia menahan nafsunya, menahan jiwanya dari keinginannya. Menahan jiwanya dari keinginannya. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Artinya ketika dia bisa mengendalikan jiwanya sehingga jiwanya itu ikut keinginan hati dan akalnya, maka ganjarannya adalah fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka surga akan menjadi tempat kembalinya. Wa tayaqqantu annal Qur'ana haqqun shadiq, dan aku yakin bahwasanya Al-Qur'an ini, ya, Al-Qur'an, apa yang disampaikan oleh Al-Qur'an ini hak, benar, shadiq, ya benar juga. Apa hak, kebenaran, shadiq ya benar. Shadiq artinya sesuai dengan realita. Fabadartu ila khilafi nafsi, maka aku bersegera untuk apa, khilaf nafsi, untuk tidak mengikuti nafsu, untuk tidak memanjakan nafsunya, memanjakan jiwanya. Sore-sore gini sebenarnya pengennya ngapain teman-teman? Pengennya nongkrong di pinggir danau situ kan depan, adem, sepoi-sepoi. Itu keinginan jiwa kita selaku manusia. Ya. Apa keinginan hayawaniyah manusia kan begitu. Nah, kita lawan. Oh, kata hati, kata akal kita mengatakan yang terbaik bukan begitu. Yang terbaik itu tilawah. Nah, maka dilawan tadi. Apa? Yang nafsu inginkan kita jangan ikuti. Kita tinggalkan, kita ikuti kata hati, kata akal. Nah, itu namanya mukhalafatun nafs. Ya. Bahkan para ulama, para salafus saleh dulu, para ulama-ulama dulu melatih jiwanya itu sedemikian rupa dahsyat. Ya, untuk hal-hal yang sepele. Untuk hal-hal yang sepele. Diceritakan ada namanya Al-Imam As-Surri. Al-Imam As-Surri beliau mengatakan tama'at nafsi. Dia bilang mengatakan nafsuku, jiwaku itu pengen apa? Pengen makan wortel yang dicelupkan kepada dibes. Dibes itu di Indonesia nggak ada, tapi itu makanan di Arab. Ya, mungkin sejenis selai ya, sejenis selai. Warnanya sih kayak kecap gitu, coklat dan manis. Nah, itu jiwanya itu pengen makan wortel yang dicelupkan ke dibes. Sejak 30 tahun yang lalu, wama at'amtuha. Nah, udah 30 tahun tuh dia pengen itu. Apa artinya? Nafsunya pengen itu, pengen makan itu. Sejak 30 tahun dia tidak memberikan dirinya hal itu. Itu latihan bagaimana mengontrol hawa nafsu, mengontrol keinginan jiwa ini. Kalau kita kan enggak. Makan mie ayam semangkok masih mau nih. Masih mau, ya udah nambah beli lagi, gitu kan? Bikin mie instan 1 bungkus, pasti enggak kenyang. Apa yang dilakukan? Bikin yang kedua. Nah, yang kedua udah kurang enaknya. Betul. Nah, itu. Karena sebenarnya yang bikin, yang mengatakan kepada kita enak, itu apa? Nafs. Itu nafs. Ya. Itu kami dulu belajar oleh para guru kami disebutkan begitu. Ya. Jadi cara mengendalikan nafsu atau tips ya, belajar mengendalikan nafsu begitu. Kalau kita pengen sesuatu, ya, nggak usah semuanya deh. Ya. Kalau tadi kan semuanya, beliau memang sama sekali nggak ngasih dirinya wortel 30 tahun. Ya, wortel yang dicelupkan ke dibes 30 tahun. Lah kita nggak usah semuanya, cukup aja kayak tadi. Kalau kita pengen makan apa gitu ya, misalkan makan apa tuh, cireng kuah misalkan atau cilok gitu ya.
Beli 5.000, udah habis. Masih pengen, tahan. Apa? Masih pengen lagi, kurang 5.000, kurang, masih pengen, tahan. Itu tips sederhana apa? Latihan mengendalikan hawa nafsu. Wa tashammartu li mujahadatiha. Tashammartu artinya bersungguh-sungguh. Tashammarta itu artinya menggulung pakaian. Ini kinayah daripada kesungguhan. Maka bersungguh-sungguh li mujahadatiha, untuk mengalahkan nafsu tadi. Wa ma matta'tuha, dan aku tidak memberikan nafsu, memberikan jiwaku kenikmatan dengan mengikuti keinginannya. Hatta irtadat, sampai nafsuku terlatih, sampai nafsuku ridha li taatillah, sampai nafsuku ridha li taatillah wa qadat laha, kemudian tunduk kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nafsu itu tadi seperti apa? Seperti hewan, seperti kuda. Kuda yang liar. Gimana caranya mengontrol kuda yang liar? Kata para guru kami, ya, guru kami mengatakan seperti ini. Kuda itu caranya untuk menundukkan kuda yang masih susah diatur liar. Pertama, dibuat lapar. Apa? Dibuat lapar. Jadi jangan kasih makan kecuali sedikit. Yang penting supaya dia bertahan hidup aja. Tapi dia lapar. Tapi itu kasih makan. Jangan banyak-banyak kasih makan. Terus dibuat capek, dikasih kerjaan banyak. Itu lama-lama dia merunduk. Merasa dirinya apa ya? Ngerasa dirinya bukan apa-apa gitu ya. Kalau orang itu dalam kondisi dia itu sulit untuk mendapatkan apa-apa, itu secara otomatis egonya itu akan pecah, egonya itu akan hancur. Ya. Rasa kebanggaan terhadap dirinya itu akan menurun. Ya, akan menurun, akan hilang. Maka dengan itu kuda akan mudah untuk dijinakkan. Nurut nanti sama tuannya. Nah, nafsu juga begitu. Baik. Wal faidatu tsalitsatu. Faedah yang ketiga. Kalau tadi intisari faedah yang kedua apa? Mukhalafatun nafs. Tidak mengikuti hawa nafsu. Kalau yang pertama, menjadikan amal soleh sebagai hal yang paling dicintai. Al-faidatu salisah, anni ra'aitu kulla wahidin minan nas yas'a fi jam'i hutamid dunya thumma yumsikuhu qabidan yadahu. Faidah yang ketiga, aku mendapati anni ra'aitu kulla wahidin minan nas, aku mendapati semua orang, ya, kulla wahidin minan nas, semua manusia, yas'a fi jam'i hutamid dunya, semuanya masing-masing berupaya untuk mengumpulkan puing-puing dunia. Setelah dapat, thumma yumsikuhu qabidan yadahu. Setelah dapat, dia genggam dengan erat-erat. Artinya pelit. Sudah dapat dunia, sudah banyak harta, kemudian dia genggam erat-erat, tidak sedekah, tidak bayar zakat, ya, dan seterusnya. Fata'amaltu fi qawlihi ta'ala. Lalu aku merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala, ma 'indakum yanfadu wa ma 'indallahi baqa. Yang artinya apa saja yang ada di sisi kalian akan habis. Wa ma 'indallahi baq. Adapun apa saja yang ada di sisi Allah itu akan kekal. Artinya apa yang dimiliki oleh manusia itu habis, selesai sudah. Mau harta, mau makanan, mau apalagi jabatan, semua ada waktu habisnya. Wa ma 'indallahi baq. Yang kekal, yang tidak akan habisnya adalah yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fabadaltu mahsuli minad dunya
liwajhillah. Maka kata beliau, maka aku mengeluarkan semua hasil kerjaku, mahsuli, hasil kerja. Maksud di sini apa? Ya, harta. Ya. Tampaknya yang dimaksud di sini adalah harta. Minad dunya. Ya. Liwajhillahi ta'ala. Untuk ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Fafarraqtuhu bainal masakin. Aku membagi-bagikannya kepada orang-orang miskin. Liyakuna dukhran li indallah. Agar menjadi simpanan untukku di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang ketiga intinya? Tidak pelit. Ya. Banyak sedekah. Banyak sedekah. Dan ini akidah. Nah, sedekah orang yang mudah sedekah, mudah memberi, itu sebenarnya diawali dari akidah yang benar. Ya. Kita hafal semua dalilnya. Wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Adapun orang-orang yang a'ta, yang memberi, wattaqa, bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan dia meyakini adanya balasan kebaikan atau surga. Ya. Seharusnya ini kalau kita tadabbur ayat ini, seharusnya ya, kalau logika manusia, urutan ayatnya nggak begitu seharusnya. Seharusnya urutannya begini. Wa amma man saddaqa bil husna apa? Fa'a'ta wattaqa. Adapun orang yang beriman kepada surga, beriman kepada balasan yang baik, maka dia pasti memberi dan bertakwa. Artinya apa? Artinya orang itu nggak bisa memberi, nggak bisa bersedekah, sulit sedekah pelit. Karena apa? Sejatinya karena apa? Karena ya yang dia yakini kalau dia ngasih selesai, hilang. Yang dia yakini kalau dia ngasih, maka hartanya akan berkurang atau hilang. Nah, padahal di berbagai macam ayat, di berbagai macam hadis, Islam mengajarkan bahwasanya harta yang disedekahkan tidak akan berkurang, bahkan akan dilipat gandakan dan akan kekal. Kita akan temui harta itu ya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika di hari kiamat. Nah, artinya apa? Dia nggak yakin kalau sedekahnya itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sebenarnya masalah keyakinan, masalah pelit atau enggak pelit ini masalah apa? Masalah keyakinan. Maka ternyata memberi, bersedekah itu adalah tanda keimanan yang paling besar. Dalilnya ayat tadi. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengedepankan bersedekah, baru kemudian disebutkan yang meyakini apa? Surga. Seharusnya kan orang yang meyakini surga mesti dia gampang sedekah. Tapi ini dibalik. Orang yang bersedekah dan bertakwa, dia adalah orang yang meyakini surga. Itu saking apa? Saking bahwasanya sedekah itu benar-benar menjadi tanda keimanan seseorang. Baik. Wal faidatur rabi'ah. Faedah yang keempat. Anni ra'aitu ba'dal khalqi yadhunnu anna syarafahu wa 'izzahu fi kathratil aqwami wal 'asyair fa'tazza bihim. Anni ra'aitu, sesungguhnya aku mendapati sebagian orang, ya. Sebagian orang meyakini, yadhunnu ini bisa diartikan meyakini atau menganggap bahwasanya kemuliaannya dan kehormatannya terdapat pada banyaknya kaum dan banyaknya keluarga. Fa'tazza bihim. Kemudian mereka berbangga dengan banyaknya pengikut, banyaknya keluarga. Ini disebut asyair.
Asyair itu jamak dari ashirah. Karena zaman dulu itu orang Arab itu sangat sangat fanatisme terhadap kesukuan. Semakin banyak anggota sukunya semakin berbangga-bangga. Kalau sekarang sih di Indonesia terutama tidak terlalu kelihatan begitu. Benar nggak? Ya. Ya biasa aja. Ya. Bukan itu sekarang simbolnya. Nah intinya adalah orang berbangga dengan apa? Dengan banyaknya pengikut, dengan banyaknya teman, dengan banyaknya kelompoknya. Wa za'ama akharun. Yang lain menganggap annahu fi tharwatil amwali wa kathratil aulad. Sementara yang lain menganggap bahwasanya kemuliaan itu terdapat pada limpahan harta. Wa kathratil aulad, banyaknya anak-anak. Faftakharu biha, sehingga mereka berbangga-bangga dengan itu. Seperti yang terjadi fenomena sekarang ini kan orang berbangga dengan harta. Meskipun hartanya kita nggak tahu atau nggak jelas dari mana dia dapat, halalkah atau haramkah. Yang jelas kalau beli tas branded harus diupload, harus live pas belinya ya. Berapa harganya? 300 juta. Oh, kok murah? Apa? Ya itu kan sekarang begitu, yang viral-viral itu. Nah, manusia menganggap itu di situ kemuliaan orang ketika bisa mengumpulkan barang-barang yang branded. Ketika bisa membeli sesuatu yang mahal. Wa taqadat, sebelumnya wa hasiba ba'dhum annal izza wa syaraf fi ghasbi amwalin nas wa dhalmihim wa safki dima'ihim. Ini lebih bodoh lagi yang ini. Mereka mengira, sebagian lagi mengira bahwasanya kemuliaan, kehormatan itu terdapat pada ketika mereka bisa menggosok, merampas harta-harta orang, wa dhulmihim, dan menzalimi mereka, wa safki dima'ihim, dan membunuh mereka, menumpahkan darah-darah mereka. Wa taqadas ta'ifah, dan sekelompok lain meyakini annahu fi itlafil mal wa israfi wa tabdirihi, bahwasanya kehormatan, kemuliaan, kebanggaan itu terdapat pada ketika mereka bisa menghancurkan, menghabiskan harta, wa israfi, menghambur-hamburkannya, wa tabdirihi, mentabdzirkannya. Dan itu jadi tontonan sekarang ya. Satu orang makan bakso segede gerobak, sisanya dikemanain, wallahu a'lam. Ya. Mandi pakai apa? Pakai Coca-Cola misalkan. Mandi semacam-macam. Dan itu jadi konten dan anehnya laris kontennya. Banyak yang melihat, banyak yang nonton. Nah itu jadi ternyata memang benar. Ya. Prasangka manusia terhadap kemuliaan, kehormatan itu aneh-aneh. Ya. Yang benar bagaimana? Fata'amaltu fi qoulihi ta'ala. Kemudian aku merenungi firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Ini ajaran Al-Qur'an bahwasanya kemuliaan seseorang terletak pada ketakwaannya. Sesungguhnya akramakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian, indallah, di sisi Allah, dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Fakhtartu taqwa, beliau memilih standarnya ketakwaan. Ya. Tidak ikut-ikutan seperti orang lain. Ada orang yang fokusnya ke pakaian, fashion. Jadi merasa bangga, merasa terhormat kalau pakaiannya bagus. Ada yang fokusnya di kacamata. Kacamata yang makin mahal, frame-nya makin gaya, nah itu juga ada begitu. Kalau santri biasanya pulpen. Pulpennya paling bagus. Kan? Pulpennya paling bagus, sendalnya paling bagus. Ya. Karena memang levelnya masih sederhana. Nanti kalau jadi pejabat beda lagi, mobil. Ya. Nah, mobil sudah nggak zaman, jet pribadi dan seterusnya.
itu semuanya kata Al-Imam Al-Ghazali, kulluha batilun zail. Fakhtartu taqwa, aku memilih takwa sebagai standar kehormatan. Wa i'taqadtu anna al-Qur'ana haqqun shadiq, karena aku yakin bahwasanya Al-Qur'an adalah kebenaran, ya. Hak adalah yang hak, yang benar, yang shadiq, yang jujur. Wa dhannahum wa hisbanahum, sementara prasangka mereka dan pertimbangan mereka, ya, perkiraan mereka, kullaha batilun zail, semuanya batil, salah, zail, semu. Kebahagiaan atau kemuliaan, kehormatan yang mereka letakkan standarnya itu standar yang semu. Karena kemuliaan yang hakiki sejatinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal faidatul khamisah, faedah yang kelima, anni ra'aitun nasa yadhummu ba'duhum ba'dha wa yaghtabu ba'duhum ba'dha. Yang kelima, aku melihat, mendapati orang-orang yadhummu ba'duhum ba'dha, ya, masing-masing, ya, mencelah satu sama lain, mencela satu sama lain, menjelek-jelekkan satu sama lain, sebagian menjelekkan sebagian yang lain. Wa yaghtabu ba'duhum ba'dha, dan saling menggibahi, saling ngomongin kejelekannya. Fawajjadtu dzalika minal hasadi fil mali wal jahi wal ilm. Dan aku mendapatkan itu, ya, apa sebabnya orang saling mencela satu sama lain, saling menggibahi satu sama lain? Sebabnya, kata beliau, fawajjadtu dzalika minal hasad, dan aku mendapati sumbernya itu semua dari hasad, dari kedengkian. Fil mali wal jahi wal ilm. Kedengkian itu ada yang dari ilmu, ada yang dari mal. Ngelihat orang hartanya lebih banyak, maka dia hasad, iri, ya, iri. Wal jah, mendapatkan kehormatan, kemuliaan, posisi sosial. Kenapa dia lebih dihormati di masyarakat? Ya wajar aja bapaknya fulan, ya, dari terahnya, ya. Sementara dia rakyat jelata. Itu takdir, ya. Wal ilm, ada orang yang dikasih ilmu lebih, kemudian yang lainnya hasad kepada dia. Fata'ammaltu fi qoulihi ta'ala, kemudian aku merenungi firman Allah Subhanahu wa taala, nahnu qassamna bainahum ma'isyatahu fil hayatid dunya. Kata Allah Subhanahu wa taala, nahnu qassamna bainahum, kami yang membagi kepada masing-masing mereka ma'isyatahum, ma'isyah mereka, rizki sudah dibagi semuanya. Kami yang bagi, kata Allah, fil hayatid dunya, di dunia ini. Ya. Orang iri, dengki itu ya antara faktor-faktor ini. Karena ada orang diberi harta lebih, iri. Diberi kemuliaan di masyarakat atau jabatan lebih, iri. Ada orang diberi ilmu lebih, iri. Kenapa hasad ini menjadi menjadi sangat berbahaya? Bahkan ini adalah penyakit yang menjadi sumber segala kerusakan, bisa dikatakan begitu, di dunia ini. Karena tidak ada, misalkan antara kelompok satu, kelompok yang lain, ya, seandainya masing-masing itu menghilangkan egonya, maka umat Islam ini bersatu. Masalahnya adalah dari satu gerakan, kelompok, ormas, fraksi-fraksi yang ada dalam umat Islam ini misalkan, itu masing-masing tidak rela kalau kelompok lain yang memimpin. Atau dari satu calon pemimpin, dari calon pemimpin yang lainnya, padahal masing-masing muslim, masing-masing sebenarnya punya keinginan untuk memajukan Islam atau memajukan bangsa, gitu ya. Dan padahal mereka tahu sebenarnya si fulan itu lebih berpotensi untuk bisa memajukan bangsa.
artinya lebih mampu. Nah, tapi karena apa? Karena hasad tadi akhirnya apa? Lebih memilih memajukan dirinya daripada orang lain. Nah, ini sumber kerusakan. Nah, hasad ini merupakan penyakit yang paling bahaya. Nah, ada sebuah hadis menyebutkan innal hasada ya'kulul hasanat kama ya'kulul hatabu an-nar. Bahwasanya hasad ini menghabiskan pahala-pahala kebaikan seperti api yang menghabiskan kayu bakar. Meskipun dalam hadis ini ada sedikit lemah gitu ya. Ada sifat lemahnya, tapi secara makna betul. Secara makna benar. Karena sejatinya hasad itu tidak lahir kecuali dari akidah yang bermasalah. Sekarang kalau kita tanya, ketika orang iri dengan tetangganya yang rizkinya lebih banyak atau hartanya lebih banyak, sebenarnya dia itu protes kepada siapa? Yang membagi-bagi rizki siapa? Allah. Terus ketika dia tidak senang dengan tetangganya yang mendapatkan rizki lebih banyak, sebenarnya dia protes kepada siapa? Kepada Allah. Ada satu santri atau satu ustadz atau ilmuwan, ulama yang iri dengan ulama lain yang ilmunya lebih luas. Nah, yang iri dengan ilmunya lebih luas. Padahal kita tahu yang ngasih ilmu siapa? Allah. Berarti ketika dia iri, tidak senang dengan itu, dia sebenarnya protes kepada Allah. Begitu juga seterusnya. Jabatan dan sebagainya, itu sebenarnya orang yang hasad itu sebenarnya dia protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini masalah akidah. Maka hasad ini bisa menjadikan amalan seseorang itu menjadi sia-sia. Karena apa? Dia enggak ridho sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini bahaya. Nah, baik. Bagaimana obatnya di sini? Ya. Beliau menyebutkan di sini bagaimana cara mengobati penyakit ini. Fa'alimtu annal qismata kanat minallahi ta'ala fil azal. Beliau merenungi ayat tadi. Dari ayat tadi beliau mengambil kesimpulan bahwasanya al-qismata, bahwasanya pembagian ini, pembagian harta, pembagian ilmu dan sebagainya, kanat minallahi ta'ala fil azal. Itu dari Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali, sebelum diciptakan semua makhluk. Fama hasadtu ahadan, maka setelah itu aku tidak pernah iri kepada siapapun. Wa raditu bi qismatillahi ta'ala, dan aku ridha terhadap pembagian Allah Subhanahu wa taala. Wal faidatu sadisa, faedah yang keenam, anni ra'aitu an-nasa yu'adi ba'dhum ba'dha li fardin wa sabab. Aku mendapati banyak orang atau orang-orang yu'adi ba'dhum ba'dha, sebagian memusuhi sebagian yang lain, saling memusuhi. Li ghardin wa sabab, karena satu tujuan dan atau karena satu sebab. Fata'ammaltu fi qouli ta'ala, lalu aku merenungi firman Allah Ta'ala, inna syaitana lakum aduwan fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi kalian, maka jadikanlah ia sebagai musuh. Fa'alimtu annahu la yajuzu adawatu ahadin ghairi syaitan. Maka dari ayat ini aku tahu bahwasanya tidak boleh memusuhi siapapun selain memusuhi syaitan. Fattakhadtuhu aduwa, maka aku menjadikannya sebagai musuh. Wa taraktu ghairahu, dan yang lainnya aku tinggalkan. Jadi menjadikan setan sebagai musuh utama. Ini bukan berarti tidak boleh menjadikan benar-benar selain setan sebagai musuh. Ya, dalam arti misalkan ya memang orang-orang menjadi musuh Allah, memusuhi agama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita nggak boleh berdamai dengan mereka. Atau seperti orang-orang
orang-orang yang memerangi kita. Ya, sekedar mereka memerangi kita, maka kita membela diri dan memerangi mereka. Fattakhadtu aduwa, aku menjadikan setan sebagai musuh, wa taraktu ghairahu. Nah, ini sebenarnya masih ada kaitannya dengan yang sebelumnya. Ketika dia tidak memusuhi siapapun, manusia manapun, berarti sudah hilang itu. Kedengkian, kebencian, permusuhan dalam hatinya. Dan caranya agar kita kehilangan atau tidak iri, tidak dengki, tidak memusuhi siapapun, ya kita fokus kepada setan. Ya, fokus untuk memusuhi setan. Ajaran-ajaran setan kita tinggalkan. Wal faidatu sabi'ah. Faidah yang ketujuh. Inni ra'aitu kulla ahadin yas'a bijiddin wa yajtahidu bimubalaghah. Faidah yang ketujuh, aku mendapati setiap orang yas'a bijiddin, berusaha dengan sungguh-sungguh. Wa yajtahidu bimubalaghah, dan bersungguh-sungguh secara berlebihan. Untuk apa? Li talabil quti wal ma'ash, untuk mencari makan, wal ma'ash, mencari penghidupan, rizki, harta, bihaitsu yaqau bihi fi syubhatin wa haram. Yang menjadikan mereka, karena tadi ya secara berlebihan tadi, yang menjadikan mereka terperosok dalam syubhat, bahkan haram. Ya, terperosok sampai memakan harta yang syubhat, bahkan harta yang haram. Wa yudhillu nafsahu, sehingga menghinakan dirinya. Wa yunqisu qadrahu, mengurangi kehormatannya. Fata'ammaltu fi qouli ta'ala, lalu aku merenungi firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidaklah ada hewan melata di muka bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menanggung rizkinya, yang akan memberinya rizki. Apa artinya dabbah? Dabbah artinya hewan. Dabbah itu ada dua artinya. Makna lugawinya itu semua makhluk yang berjalan di atas muka bumi namanya dabbah. Tapi secara tradisi dabbah itu artinya adalah hewan. Hewan apa? Dawatil arba, ya. Hewan yang memiliki kaki 4. Kalau hewan saja yang tidak punya akal, nggak bisa berinovasi, nggak bisa berpikir cerdas, itu nggak akan mati kelaparan. Ya. Artinya sudah dijamin rezekinya, masa manusia yang Allah berikan kelebihan akal, bisa berinovasi, bisa memecahkan solusi dan sebagainya, bisa memecahkan masalah dengan solusi dan seterusnya, masa masih takut untuk tidak mendapatkan rezeki. Nah. Fa'alimtu anna rizki 'ala Allah Ta'ala. Maka aku yakin bahwasanya rizkiku ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qaddaminahu, dan Allah benar-benar telah menanggungnya. Fashtaghaltu bi'ibadati, maka aku sibuk dengan ibadahnya. Akhirnya apa? Tidak terlalu mensibukkan diri dengan mencari rizki, karena rizki sudah ditanggung. Tapi beliau mensibukkan diri dengan ibadah. Wa qata'tu tam'i amman siwah, dan aku memotong ketamakanku dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikmahnya mengatakan, ijtihaduka fima dumina laka wa taqsiruka fima tuliba mink dalilun ala intimasil basirati mink. Apa artinya itu? Kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikmahnya, ijtihaduka fima dumina laka, kesungguhanmu untuk mencari sesuatu yang sudah dijamin. Ya. Kesungguhanmu untuk mencari sesuatu yang sudah dijamin untukmu. Wa taqsiruka fima tuliba mink, sementara kamu tidak sungguh-sungguh untuk meraih apa yang kau diperintahkan untuknya. Dalilun, itu adalah sebuah dalil, sebuah tanda, ala intimasil basirati mink, sebuah tanda
padamnya, matinya cahaya hatimu, cahaya nuranimu. Kita itu, kata Allah Subhanahu wa taala, rizki kita sudah dijamin. Tamam? Rizki kita sudah dijamin. Anehnya, kita tuh mati-matian untuk ngejar sesuatu yang sudah dijamin. Sementara ada sesuatu yang belum dijamin, kita nggak mati-matian untuk mengejarnya. Apa yang belum dijamin? Surga. Surga kita siapa yang jamin? Ya, nggak ada yang bisa jamin surga kita. Yang sudah dijamin kita kejar-kejar mati-matian, yang belum dijamin kita santai-santai. Maka kata Imam Ibnu Athaillah, itu bukti bahwasanya cahaya nuranimu, cahaya mata hatimu sudah padam. Mata hatimu sudah nggak bisa ngelihat lagi. Fashtaghaltu bi'ibadati wa qata'tu tam'i amman siwahu. Dan aku memutuskan harapanku, memutuskan ketamakanku kepada siapa? Kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wal faidatu tsamina. Faidah yang ke-8, anni ra'aitu kulla wahidin mu'tamidan ila syai'in makhluq. Yang ke-8, aku melihat semua orang bersandar kepada sesuatu makhluk, kepada suatu makhluk. Ba'dhum ila dinar wa dirham. Ada sebagiannya bersandar kepada dinar, dirham. Maksudnya kepada harta. Kalau sekarang kepada rupiah, kepada dolar. Ya. Wa ba'dhum ilal mali wal mulk. Sebagiannya bersandar, artinya mengandalkan harta dan mengandalkan al-mulk, kerajaan, jabatan. Wa ba'dhum ilal hirfati wasina'ah. Ada yang mengandalkan profesinya. Wasina'ah. Apa sina'ah? Al-hirfah profesi. Sina'ah itu ya bisa hampir mirip dengan profesi ya. Kalau bahasa sekarang tuh sina'ah itu produksi. Maksudnya adalah apa ya? Keterampilan dia maksudnya. Wa ba'dhum ila makhluqin mithli. Sebagian lain bersandar kepada makhluk yang lainnya. Ada yang dalam hidup ini ngandelin orang tuanya, ada yang ngandelin kawannya, ada yang ngandelin bosnya, ada yang ngandelin saudaranya, backingannya di misalkan di apa? Ada yang di aparat dan sebagainya, di pemerintahan, itu mereka andalkan. Fata'amaltu fi qouli ta'ala. Kemudian aku merenungi firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra." Yang artinya barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, fa huwa hasbuh, maka Allah akan mencukupinya. Ini syahidnya di sini, fa huwa hasbuh. Kenapa kita harus mengandalkan hal-hal yang lain tadi? Ada yang mengandalkan, wah nih kalau saya nggak punya uang sekian, saya nggak bisa lanjut hidup. Ada yang mengandalkan kepada fulan. Ya. Ada yang bersandar atau berpangku kepada alat dan sebagainya. Kita hanya boleh bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, apa artinya tawakal? Bersandar. Barang siapa yang bersandar kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Ya. Itu saya mengibaratkan begini. Kalau kita sebagai anak, ya, anak kecil nyender kepada orang tuanya, berdiri, orang tuanya duduk, anak yang masih kecil umur 2 tahun itu nyender ke orang tuanya, nyender bener, dia pasrah nyender ke orang tuanya. Sebagai orang tua mungkin nggak melepaskan senderan itu kemudian anaknya jatuh, sehingga anaknya jatuh, nggak mungkin. Ya. Maka kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pokoknya tawakal sama Allah. Ya.
Saya nggak berharap kepada siapa-siapa kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mungkin ketika kita menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah akan meninggalkan kita. Itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Nah, ini akidah ini. Ini perkara akidah. Banyak orang yang hafal teorinya tapi dalam praktiknya sehari-hari enggak. Tetap masih apa? Ya hafal, si tawakal itu harus sama Allah, tapi ya prakteknya kalau mau apa? Kalau mau lulus ujian ini ujian itu, apa yang dicari? Orang dalam. Apa? Orang dalam. Ada lowongan, ya, penerimaan apa kerjaan, dosen atau apa gitu ya. Saya nge-share misalkan, saya nge-share nih, ada pembukaan lowongan dosen di Universitas Anu. Nah, apa pertanyaannya? Ente punya orang dalam enggak di situ? Nah, ente ada yang kenal enggak di situ? Saya bilang ada. Siapa orang dalamnya? Allah, saya bilang. Orang dalamnya apa? Allah. Oh ya, ketawa dia. Alhamdulillah dia. Ya memang begitu. Kita ngapain kita ngandelin orang lain? Ngandelin Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada sebuah hadis dari sahabat Nabi Abu Ayyub Al-Ansari bahwasanya ada seorang datang kepada Rasulullah SAW kemudian minta nasihat. Ini nasihatnya agak unik. Orang minta nasihat ke Rasulullah SAW agak unik. Ya. Apa kata Rasulullah? Ya Rasulullah, kata orang ini, "Idzni wa aujiz." Ya Rasulullah, nasihati saya wa aujiz. Tapi tolong singkat aja. Kalau saya jadi guru kan saya kesel dong kayak gitu ya. Minta nasihat tapi nyuruh singkat-singkat aja. Justru yang singkat itu sulit. Nah, yang untuk menyampaikan satu pesan dengan kata-kata yang terbatas itu sangat sulit. Tapi ini Rasulullah itu punya kelebihan jawami'ul kalim. Bisa meringkas satu makna yang dalam, yang panjang dengan kata-kata yang singkat. Maka beliau mensingkat itu. Ya, karena disuruh singkat, Rasulullah singkat. Apa kata Rasulullah SAW? 3 nasihat. Yang pertama, idza qumta fi shalatika fashalli sholata muwaddi'. Ini nasihat-nasihat pamungkas dari Rasulullah SAW. Idza qumta fi shalatika fashalli sholata muwaddi'. Kalau kamu ingin sholat, kalau sudah berdiri untuk sholat, fashalli sholata muwaddi'. Maka sholatlah seperti sholatnya orang yang akan berpisah dengan dunia. Artinya sholat dengan menghadirkan keyakinan ini adalah sholat terakhir dia. Maka apa yang terjadi kalau sudah seperti itu? Karena ketika dia meyakini sholat ini sholat terakhir bagi dia, maka dia akan menjadikan sholat itu sholat yang terbaik dalam hidupnya. Kalau setiap sholat ini sholat terbaik, besok begitu lagi sholatnya terbaik, besok hidup sholat lagi sholatnya terbaik. Nah, sementara sholat adalah miftah. Sementara sholat adalah apa? Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Idza saluhat fa saluha sa'iru amalihi. Kalau amal sholatnya benar, maka semua amalnya benar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu kalau benar-benar mendirikan salat, maka salat itu bisa setengah jam nasi bento, wortelnya belum beli. Siapa yang melakukan yang keji, yang mungkar. Kata Rasulullah, salat itu seperti sungai. Seperti sungai. Rasulullah mengibaratkan seandainya di depan rumah kalian ada sungai yang mengalir dengan deras. Ya. Dan kalian mandi 5 kali sehari, dalam sungai itu, apa yang akan terjadi? Apakah akan tersisa noda dalam tubuh kalian? Kata para sahabat, enggak mungkin ya Rasulullah. Begitu juga dengan sholat. Kalau setiap orang sholat 5 kali sehari, benar-benar menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak akan tersisa dalam dirinya noda dosa, noda maksiat, penyakit hati, maka akan bersih. Nah, maka di kuncinya sholat, kata Rasulullah. Jadikan sholatmu sholat terbaik. Setiap sholatmu. Yang kedua,
La tatakallam bikalamin ta'tadhiru minhu ghada. Yang kedua kata Rasulullah SAW, jangan kamu berbicara, ya, melontarkan kata-kata yang besok kata-kata itu akan kamu sesali. La takallam bikalamin ta'tadhiru minhu ghada. Jangan mengucapkan kata-kata yang besok, ya, kata-kata itu akan kamu sesali, akan kamu minta maaf. Artinya apa? Menjaga lisan. Apa? Menjaga lisan. Kata Rasulullah SAW, orang itu nanti masuk neraka, ya paling banyak masuk neraka itu karena lisannya. Min hasaidi alsinatihim. Nah, min hasaidi alsinatihim, hasil daripada lisannya. Nah, jadi sholat tadi kunci apa? Kunci hidup agar lurus, kunci hidup agar bersih dari dosa. Kemudian ini lisan, kunci keselamatan. Apa yang terakhir? Wa ajmi'il ya'sa mimma fi aidin nas. Kumpulkan keputusasaanmu untuk berharap kepada manusia. Jadi nggak cukup putus asa aja, tapi kumpulkan. Memang kita butuh mengumpulkan keputusasaan kita. Kita butuh mencari 1000 alasan untuk kita ini apa? Nggak berharap kepada orang. Ya, karena kalau berharap kepada orang pasti ujung-ujungnya kecewa. Itu sudah pasti. Nah, kalau kita berharap sama orang ujung-ujungnya pasti kecewa. Kalau kita sudah bisa berputus asa dari semua manusia, maka itu sudah pasti Allah yang akan menjamin kehidupan kita. Artinya ketika kita tidak berharap kecuali kepada selain Allah tadi, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah nyender kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak mungkin Allah akan melepaskan sandarannya kemudian kita terjatuh. Tidak mungkin. Itu faedah yang ketujuh. Faedah yang terakhir. Al-faidatu ats-tsaminatu. Anni ra'aitu kulla wahidin mu'tamidan. Ini sudah ya? Sudah berarti ya? Oh. Siwer mata saya berarti. Faqala Syaqiq, fatawakkaltu 'ala Allah fa huwa hasbi wa ni'mal wakil. Kemudian aku bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, fa huwa hasbi, maka Allah, ya, maka Allah hasbi. Apa arti hasbi? Hasbi, hasbun itu artinya sebenarnya cukup. Hasbi artinya Allah itu yang akan mencukupiku. Artinya keyakinan kita Allah yang akan mencukupiku. Allah yang akan menjadi andalan. Ya, apapun urusannya Allah dulu, gitu ya. Wa ni'mal wakil, dan sebaik-baiknya wakil, sebaik-baiknya pelindung. Faqala Syaqiq. Kemudian Al-Imam Syaqiq mengatakan. Siapa Imam Syaqiq? Gurunya. Nah, ini kan cerita siapa? Hatim Al-Asam, ya. Hatim Al-Asam muridnya, Syaqiq gurunya. Kata gurunya mendengar penjabaran daripada muridnya Al-Hatim, ya, Hatim Al-Asam, waffaqakallahu ta'ala ya Hatim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadamu taufik wahai Hatim. Apa kata beliau? Inni qad nazartu at-Taurata wal Injila waz Zabura wal Furqan. Sesungguhnya aku telah melihat, aku telah mempelajari Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran, Al-Furqan. Fawajjadtu al-kutub al-arba'ata taduru ala hadhil fawaid ats-tsamaniyah. Dan aku mendapati bahwa semua kitab-kitab yang 4 tadi, Taurat, Injil, Zabur, Furqan, semuanya temanya berputar, ya, berpusara, apa namanya itu? Ya, berkisar pada 8 faedah tadi. Jadi luar biasa ini. Menurut kesayangan Syaqiq, 8 faedah tadi itu adalah intisari dari semua kitab-kitab samawi. Taurat, Injil, Zabur, Al-Furqan. Karena kalau orang sudah mengamalkan 8 tadi, wah itu sudah luar biasa. Enggak usah 8, 1 aja coba saja, ya. 1 dari 8 faedah tadi
itu sudah naik jauh derajatnya. Faman amila biha kana amilan bihadhil kutub al-arba'ah. Barang siapa yang mengamalkan 8 faedah tadi, maka dia telah mengamalkan 4 kitab itu. Baik. Ayyuhal walad. Kata Imam Ghazali, ayyuhal walad, wahai anakku. Qad alimta min hataini al-hikayatain. Dari 2 cerita tadi, kita sudah cerita 2. Pertama ceritanya Al-Imam Asyibli, dan yang kedua Hatim Al-Assam. Nanti silakan review cerita Al-Imam Asyibli seperti apa, kalau lupa. Ya. Dari 2 kisah tadi, kau telah tahu, ya. Kau sudah tahu, annaka la tahtaju ila taktsir ilm. Kamu itu sebenarnya nggak butuh untuk banyak. Artinya cukup untuk mengetahui ilmu-ilmu yang wajib saja, yang wajib ain, nggak perlu sampai yang dalam-dalam mengetahui perbedaan pendapat, mengetahui istimbatnya apa aja dalilnya. Yang penting mengamalkan. Kamu sebenarnya nggak butuh itu untuk apa? Untuk selamat dan mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Wal ana ubayyinu laka ma yajibu ala saliki sabil haq. Dan sekarang aku akan jelaskan kepadamu apa saja atau apa yang wajib bagi seorang saliki sabil haq, bagi pencari kebenaran. Ala saliki sabili al-haq. Nah, saya sudah jelaskan kemarin apa artinya salik ya. Salik secara bahasa artinya orang yang berjalan, salaka, salik artinya berjalan menuju ridha Allah, berjalan untuk mencari ma'rifatullah, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, untuk mensucikan diri. Fa'lam annahu yanbaghi lisaliki syekhun mursyidun murabbin. Ketahuilah bahwasanya seorang pencari, seorang santri, seorang murid harus memiliki syekh, guru, mursyid yang mengarahkan dia. Yes. Mursyid artinya yang memberikan petunjuk. Murabbin yang mentarbiyah, yang mendidik. Liyukhrijal akhlaqa su'a minhu bitarbiyatihi. Apa fungsinya seorang syekh, seorang murid, seorang mursyid, seorang murabbi? Untuk mengeluarkan akhlak-akhlak buruk dari sing murid. Bitarbiyati, dengan memberikan pendidikan kepadanya. Wa yaj'ala makanaha khuluqan hasana, dan menggantinya dengan akhlak yang baik. Wa makna tarbiyati, makna tarbiyah, yushbihu fi'lal fallahi alladhi yaqla'u syauka. Makna daripada tarbiyah pendidikan ini mirip seperti pekerjaan petani al-fallah alladzi yaqla'u asy-syauq, yang mencabuti duri-duri, mencabuti apa? Ilalang-ilalang, mencabuti apa tuh? Yang merambat kemudian benalu ya, mencabuti benalu. Wa yukhriju an-nabatat al-ajnabiyyah min baini zara', dan mengeluarkan tumbuhan-tumbuhan asing atau tumbuhan-tumbuhan liar dari antara tumbuhan tadi. Dari antara apa yang ditanam tadi. Liyahsuna nabatuhu, agar tanaman tadi tumbuhnya benar, tumbuhnya bagus. Wa yakmulu raw'uhu, dan juga sempurna buahnya. Tarbiyah itu sebenarnya itu, ya, maknanya itu. Ya, jadi tugas seorang murabbi, mursyid adalah bagaimana supaya seorang murid ini tumbuh dengan akhlak yang baik. Melihat ada sisi buruk, akhlak yang buruk dari dia, diusahakan untuk diobati, dikeluarkan, sehingga berganti dengan akhlak yang baik. Wala budda lisaliki min syaikhin yurabbihi. Seorang salik, seorang santri, seorang murid harus memiliki syekh yang mentarbiyahnya, yang mendidiknya.
wa yurshidhu ila sabilillahi ta'ala, dan mengarahkannya ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Li'anna Allah ta'ala arsala ila al-ibadi rasulan lil irsyad ila sabilihi. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengutus kepada manusia, kepada hamba-hamba seorang rasul lil irsyad ila sabilihi, yang tugasnya untuk menunjukkan mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul, para nabi untuk membimbing umat manusia agar kembali ke jalan lurus, agar menjadi orang yang berakhlak baik. Fa idza irtahala sallallahu alaihi wasallam min ad-dunya, dan ketika Nabi Muhammad sudah meninggalkan kita dari dunia ini, kan sudah enggak ada rasul, sudah enggak ada nabi. Faqad khallafal khulafa'a fi makanihi. Maka sesungguhnya nabi dan rasul itu telah meninggalkan para penggantinya, para penerusnya, bukan pengganti, para penerusnya, ya, yang meneruskan tugas nabi tadi. Tugas nabi, tugas rasul membimbing, mendidik masyarakat. Nabi Rasul sudah enggak ada, sudah pergi. Nah, maka ada penerusnya. Ya, siapa penerusnya? Al-ulama'u warasatul anbiya. Maka penerusnya adalah para ulama yang hatinya bersih, yang hatinya tulus. Ya, nanti beliau sebutkan. Nah, ulama apa atau ulama bagaimana, murabbi seperti apa yang harus diikuti. Hatta yursyidul khalaiqa ila Allah Ta'ala. Sehingga atau sampai atau untuk supaya mereka menunjukkan manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini rasionalisasi kenapa kita harus punya guru, karena dari dulu, dari sejak zaman sahabat Nabi, semuanya itu berguru. Sahabat Nabi berguru kepada Rasulullah SAW langsung. Kemudian generasi berikutnya tabi'in berguru kepada para sahabat. Tabi'in berguru kepada tabi'in, terus begitu. Sampai nyambung kepada kita. Maka untuk belajar agama itu butuh guru. Ya. Karena belajar agama itu tidak hanya belajar tentang pengetahuan, tetapi lebih utama belajar tentang adab. Dan adab itu tidak bisa diambil dari Google, apalagi dari chat GPT, ya, nggak bisa. Ya. Adab itu hanya diambil dari tokoh-tokoh, dari ulama-ulama. Maka kata para ulama dulu, al-ilmu yu'khadhu min afwahir rijal. Yang namanya ilmu itu diambil dari lisan, dari mulut para ulama, bukan dari kitab. Bukan dari kitab. Itu akan jauh beda orang yang belajar baca kitabnya doang dengan apa? Dengan mengambil langsung daripada ulama, dengan diam musahabah, menemani, berkhidmat kepada para ulama. Baik. Karena ketika orang baca kitabnya saja, itu sangat berpotensi dia akan salah paham. Ketika kita tidak kenal dengan orang penulisnya, ya, nggak kenal penulisnya, terus kita baca bukunya, itu kita sangat besar potensi salah paham. Tapi seandainya kita kenal dengan penulisnya, sehari-hari kita ketemu dia, bagaimana akhlak beliau, ketika kita memahami teksnya itu akan mudah. Karena kita melihat terjemahan daripada ajaran yang tertulis dalam kitab ini, terjemahannya dalam kehidupan dia sehari-hari. Ya. Gampangnya begini, kalau kita WA-an gitu ya dengan orang gitu ya. Ada teman kita yang nggak kenal dengan lawan bicara kita yang WA-an sama kita. Mungkin dalam teks itu di WA itu tulisannya agak kayak marah gitu ya. Kamu itu yang nggak sopan. Mungkin tulisannya gitu di WA. Kamu itu yang nggak sopan. Dua orang, yang satu kenal, yang satu nggak kenal. Pasti tanggapannya beda. Kata yang kenal apa? Kata yang nggak kenal apa? Wah, dia marah tuh, bilang kayak gitu. Tapi kata yang kenal, wah itu mau biasa, dia orangnya kayak gitu. Artinya apa? Dia bisa memahami dengan mudah. Sama juga ketika kita belajar hadis. Orang sekarang belajar hadis,
belajar agama langsung dari hadis. Nah, dia memahami Islam ini langsung dari hadis yang diriwayatkan itu. Nah, sehingga sangat mungkin potensi kesalahpahaman itu terbuka lebar. Kenapa? Dia belum kenal orangnya dulu. Belum kenal dengan sosok Rasulnya dulu. Maka Syekh Al-Yumah mengatakan, pintu masuk untuk belajar hadis, menguasai hadis adalah belajar sirah dulu. Belajar sirah, belajar syama'il. Ya. Ketika kita sudah tahu bagaimana sirah Nabi, bagaimana akhlak Nabi, kita akan mendapatkan kemudahan untuk memahami hadis-hadisnya dengan benar. Karena kita sudah tahu orientasinya, ruhnya bagaimana. Misalkan ada hadis bilang begini. Man asfala izarahu tahtal ka'baini fa finnar. Ya. Yang merendahkan celananya atau izarnya di bawah mata kaki itu akan masuk neraka. Akan apa? Akan masuk neraka. Itu kan serem hadis itu ya. Keras benar, tegas benar. Yang ngomong begitu karena dia. Tapi kalau dia sudah tahu, sudah hatam, sudah banyak baca sirah, sudah hatam banyak baca syama'il Muhammadiyah, kita tahu bagaimana Muhammad itu bijaksana, gitu ya. Maka setidaknya ketika dia baca hadis itu ada muncul pertanyaan, masa sih cuma gara-gara orang menjulurkan celananya doang di bawah mata kaki terus masuk neraka? Sebesar apa sih kesalahannya sehingga harus langsung neraka itu? Akan muncul pertanyaan itu. Sementara kita tahu Rasulullah itu subhanallah orangnya ya husnuzon, nggak mudah menjudge orang, ya baik, bahkan pengen itu semua umatnya itu masuk surga. Nah pasti ada makna tersembunyi di balik hadis itu. Nah baru kemudian tuh muncul dari situ digali maknanya. Oh sebenarnya apa sih maknanya gitu ya. Nah itu contohnya. Maka mengambil ilmu itu dari orangnya, dari ulamanya, dari tokohnya. Karena itu pertama tadi adab ya. Kita belajar adab lebih dahulu. Kita akan banyak belajar adab dari para ulama sebelum kita belajar ilmu. Kalau kita bareng seorang ulama itu 5 menit aja, itu adabnya sudah bagus. Oh ya, silakan. Yang piket ngambil makan silakan. Sudah ya, bentar lagi ya. Silakan. Yang piket. Enggak ada yang ngaku nih. Yang tahu diingatkan yang tahu. Oke, spontan. Silakan. Berikutnya ini penjelasan tentang syarat Syekh Al-Murabbi itu harus seperti apa. Wa syartu Syekh alladhi yasruhu ayyakuna naiban li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyakuna aliman. Dan syarat seorang syekh yang bisa menjadi wakil, yang bisa menjadi penerus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya yang menuntun, mengarahkan, membimbing manusia atau umatnya, ayyakun aliman. Syarat yang pertama harus alim. Harus alim, ini syarat mutlak ya. Ya, syarat mutlak. Li'anna kulla alimin la anna kulla alimin yasluhu lahu. Pertama syaratnya harus alim, tapi tidak semua alim itu, tidak semua orang yang alim yang berilmu itu bisa jadi murabbi. Tapi syarat jadi murabbi ya, itu harus alim. Kemarin saya sampaikan apa? Orang yang beramal dengan tanpa ilmu, ya, kemudian dia ingin memperbaiki tanpa ilmu, memperbaiki tanpa ilmu, yang dirusak akan lebih banyak daripada yang diperbaiki. Itu terjemahan dari qaul Khalifah Umar bin Abdul Aziz, seingat saya. Nah, tapi tidak semua alim cocok untuk jadi murabbi. Tapi syaratnya tetap harus alim.
Itu mutlak itu. Wa inni ubayyinu laka ba'du alamatihi ala sabil ijmal. Dan aku akan jelaskan kepadamu beberapa alamatnya, beberapa tandanya, beberapa cirinya ala sabilil ijmal, secara global, tidak detail. Hatta la yadda'iya kullu ahadin annahu mursyidun. Ya. Kenapa harus dijelaskan? Agar tidak mudah orang-orang itu mengaku sebagai mursyid, sebagai murabbi. Fanaqul huwa man yu'ridu an hubbid dunya wa hubbil jah. Setelah alim tadi, setelah ilmu syarat pertamanya, yang kedua adalah yu'rid an hubbid dunya wa hubbil jah. Dia berpaling daripada cinta dunia dan cinta al-jah. Apa al-jah? Cinta popularitas, cinta kehormatan. Ada orang yang mungkin dia rela untuk miskin, untuk hidup melarat, untuk hidup pas-pasan. Tapi dia senang dengan popularitas. Yang penting terkenal. Itu ada yang begitu. Dan justru kata Imam Ghazali, nikmat dunia yang paling memabukkan adalah nikmat mansab al-irsyad. Adalah yang memabukkan, yang paling memabukkan adalah posisi irsyad. Memberikan nasihat. Memberikan nasihat. Artinya popularitas disebut sebagai ulama, disebut sebagai ahli ilmu, disebut sebagai pemimpin dan seterusnya, gitu ya. Itu paling memabukkan. Nah, jadi yang pertama adalah orang yang hatinya bersih daripada kecintaan dunia dan kecintaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa kana qad taba'a li syakhsin basirin yatasallalu mutaba'atuhu ila sayyidil mursalin sallallahu alaihi wasallam. Wa kana qad taba'a, dan sebelumnya dia sudah mengikuti kepada orang yang basir juga, kepada seorang mursyid yang basir juga, yang ajarannya itu sampai kepada Rasulullah SAW. Nah, ini yang disebut apa? Sanad. Ya. Bersanad. Nah, jadi ngambil ilmu itu kepada orang yang bersanad, nyambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dalam hal ini. Maka mursyid-mursyid itu yang benar ya, mursyid-mursyid yang benar itu kalau diurutkan sanadnya itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada gurunya, kepada gurunya, kepada gurunya, sampai kepada tabi'in, sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi nyambung sanadnya. Nah, kata Imam Ghazali syaratnya itu. Yang keberapa? Yang ketiga. Wa kana qad taba'a li syakhsil basir, mursyidnya tadi bersanad, ya, nyambung kepada Rasulullah SAW. Wa kana muhsinan riyadhata nafsihi, dan dia muhsin, pandai melatih nafsunya, pandai melatih jiwanya. Dengan cara apa? Min qillatil akli wa syurbi. Enggak banyak makan, enggak banyak minum. Wal qauli wan naumi, enggak banyak ngomong, enggak banyak tidur. Wa kathratis salati was sadaqati was shaum, dan banyak salat, ya, banyak sedekah, banyak puasa. Nah, banyak puasa, banyak sedekah, artinya apa? Mengurangi hal-hal yang meskipun mubah, gitu ya, apalagi yang syubhat. Karena yang mubah itu kalau misalkan meskipun mubah, kalau berlebihan maka bisa menjadi madarat. Ngomong boleh, tapi banyak ngomong masalah. Makan boleh, kebanyakan makan jadi masalah. Nah, di sini disebutkan muhsinan riyadhatan nafsi, yang pertama apa? Min qillatil akli wa syurbi. Sedikit makan, sedikit minum. Nah, artinya apa? Banyak puasa. Orang yang sedikit makan, sedikit minum, meskipun nggak puasa, tapi dia bisa ngontrol makannya, berarti dia sudah bisa ngontrol nafsunya. Kalau orang itu kalau makan itu apa tuh namanya itu? Apa tuh? Kalau makan banyak itu, wah gitu ya. Itu kan berarti dia nggak bisa ngontrol nafsunya, gitu ya. Ya, apalagi pas buka itu ya, kolak dihajar, ya, gorengan diembat, ya.
apalagi es buah, sikat gitu ya. Semuanya dilibas. Nah, berarti dia nggak bisa ngontrol nafsunya. Asy-Syaikh Dhunnun Al-Masri mengatakan la taskunul hikmatu bima'aidatin muliat ta'ama. Dhunnun Al-Masri mengatakan hikmah itu tidak akan bertempat pada lambung yang penuh dengan makanan. Orang bisa berkata hikmah, bisa bersikap hikmah. Hikmah itu apa? Ada yang mengatakan hikmah itu ketika perkataannya sesuai dengan amalnya. Amalnya sesuai dengan perkataannya. Muncul nur-nur daripada nasihat-nasihatnya. Itu nggak bisa keluar dari apa? Orang yang perutnya kenyang. Orang yang perutnya penuh terus. Ya. Nah, Al-Imam Ghazali dalam Minhajul Abidin juga meriwayatkan dari Ibrahim bin Adham. Kata Ibrahim bin Adham, "Sahibtu aktsara rijalillah fi Jabal Lubnan." Kata Ibrahim bin Adham, aku telah menemani banyak ahli-ahli Allah. Maksudnya ahli-ahli ibadah di Jabal, di pegunungan Libanon. Wa kanu yusini idza raja'tu abna'ad dunya fa'idhum bi arba'. Mereka itu memberikan nasihat. Ibrahim, kalau kamu masyarakat, berikan 4 nasihat. Apa 4 nasihat itu? Yang pertama, man yukthiril akla la yajid ladzatal ibadah. Yang banyak makan tidak akan mendapat. Ngeri ya. Yang banyak makan tidak akan mendapati apa? Nikmatnya ibadah. Saya pernah cerita, saya beberapa kali datang ke kiai di Banten itu. Beliau itu makannya cuma paling banter 2 kali sehari. Tapi beliau makannya sehari sekali. Beliau sarapan enggak, cuma makan siang doang, makan malam enggak. Kemudian beliau mengutip satu hadis, iyyakum was-saraf fa innal aklataini fil yaumi minas saraf. Jauhi berlebih-lebihan. Sesungguhnya makan 2 kali dalam sehari itu berlebih-lebihan. Kalau kita makan 3 kali. Ayo. Ya. Makan 3 kali itu gimana? Berarti berlebih-lebihan jiddan. Berlebih-lebihan sekali. Orang kita makannya 3 kali. Dan guru kami, Syekh Al-Buti, itu makan nggak lebih sehari daripada 2 kali. Beliau sarapan ringan jam 9 atau jam 10 atau jam 8 ya. Setelah sholat duha kalau nggak puasa. Sarapan ringan. Terus nanti makan siang ba'da zuhur. Setelah itu nggak makan lagi. Kalau ada undangan makan malam, maka makan siangnya nggak makan. Nah, kalau ada undangan makan malam, makan siangnya nggak makan. Jadi makannya pas lagi undangan itu. Dan itu pun makannya sekedarnya, sedikit. Maka dari orang-orang kayak gitu tuh, muncul kalam-kalam hikmah. Nah, muncul kalam-kalam hikmah. Yang kedua, nasihat yang kedua, waman yanamu katsiran la yajid barakata umri. Yang banyak tidur tidak akan mendapati keberkahan umur, keberkahan waktu. Yang banyak tidur tidak akan mendapati keberkahan waktu. Para ulama itu kenapa bisa ngarang kitab banyak-banyak padahal umurnya banyak yang pendek juga? Salah satu rahasianya adalah umurnya berkah. Umurnya berkah. Ya. Padahal sama loh, waktunya 24 jam juga. Tapi kenapa dalam waktu yang begitu singkat, kita lihat di perpustakaan kitab yang dikarang itu, seandainya kita baca itu dari kecil sampai besar, itu kita nggak akan selesai baca. Ya. Tapi beliau bisa mengarang itu dalam kurun waktu beberapa tahun. Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam As-Suyuti, Syekh Wahbah Zuhaili yang kontemporer yang terakhir, Syekh Yusuf Al-Qaradawi, Syekh Al-Buti. Itu karena apa? Tidurnya sedikit. Nah, kalau kita sedikit-sedikit tidur. Ya. Yang ketiga, wa man lam yatruk ridon nas fala yantazir ridor rabb. Yang tidak bisa meninggalkan ridho manusia, artinya apa? Dia masih nyari
ridho orang. Ya, nanti kalau kata orang gimana? Nanti kalau saya nggak gini apa kata orang? Kenapa saya harus kayak gini? Nanti kata orang nanti begini. Itu mencari apa? Mencari ridho manusia. Yang tidak bisa meninggalkan ridho manusia, maka dia tidak akan mendapatkan ridho Allah. Itu nasihat yang ketiga. Nasihat yang keempat, wa man yukthir bi fudulil kalam fala yakhruj minad dunya ala dinil Islam. Barang siapa yang berbicara dengan fudulil kalam. Fudul kalam itu kalam-kalam yang tidak berguna, omong-omongan yang tidak berguna, maka dia tidak akan keluar dari dunia dengan agama Islam. Faman yukthir bi fudulil kalam fala yakhruj minad dunya ala dinil, begitu. Ya. Kalau yang duduk di sini cuma bisa bacain doang, ya nggak bisa. Ya. Masih sangat jauh daripada syarat-syarat murabbi. Ya makannya masih banyak, ngomongnya masih banyak, tidurnya masih banyak. Ya. Walhamdulillahirabbil alamin. Kelewatan waktunya. Biasanya kemarin kata Ustadz Sugeng harus ada tanya jawab. Atau ada pertanyaan dari teman-teman? Silahkan. Berarti sampai sini ya, sampai halaman kalau di saya 61. Ya, silakan. Oh, yang itu ya. Oke, maksud saya itu supaya kalian nyari belajar gitu ya. Kok maunya instan? Ya. Baik. Hadis itu hadis sahih. Man asfala izarahu tahtal ka'baini fa finnar. Tapi saya sering menyampaikan apa? Para ulama itu tidak menyimpulkan satu hukum dari satu hadis. Ini kaidah. Kita harus melihat ke semua hadis. Dicari hadis-hadis yang berkaitan dengan itu. Ada hadis juga yang berbunyi begini, la yanzurullaha ila man jarra thawbahu khuyala'a. Ini satu tema hadisnya. La yanzurullah, Allah tidak akan merahmati, tidak akan melihat kepada hamba man jarra thawbahu, yang mengulurkan pakaiannya khuyala'a. Apa khuyala'a? Dengan sombong, dengan niat sombong. Dari hadis tadi, kalau nggak salah hadis yang tadi disebutkan di awal, nah, barang siapa yang menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki, maka dia termasuk ahli neraka atau akan masuk ke dalam neraka. Di riwayat itu ada qaul Abu Bakar As-Siddiq. Ya, ini yang dipotong nih. Ini yang dipotong yang jarang diriwayatkan. Padahal Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, izari tahtal ka'bain." Abu Bakar sendiri bilang apa? "Ya Rasulullah, sarung saya." Izar itu pakaian bawah sebenarnya, enggak mesti sarung. Yang pakaian kan biasanya ada atas, ada bawah. Izar itu maksudnya pakaian bawah. Allah, kamu tidak bukan tangkihul manatnya. Ini istilah sulfik ya. Dulu ketika itu kan belum ada industri. Belum ada industri. Pakaian itu, kain itu mahal ketika itu. Sangat mahal. Sehingga orang-orang yang kaya ingin menunjukkan taraf ekonominya, caranya adalah dengan berpakaian selebar-lebarnya, sepanjang-panjangnya. Budak-budak itu minim pakaiannya. Sekarang kebalikan ya. Budak-budak, orang-orang miskin, orang-orang hamba saya itu minim pakaiannya. Yang penting nutup aja. Yang penting nutup yang inti-intinya saja. Nah, orang kaya pakaiannya lebar-lebar, bahkan dipanjang-panjangin, nunjukin dia mampu beli kain yang banyak. Sehingga keinjak pun, robek pun nggak masalah, tinggal buang. Nah, jadi ketika itu pakaian yang panjang-panjang adalah stereotip
Apa stereotip itu? Pembeda, apalagi ikon, apa disimbolkan dengan pakaian yang panjang-panjang. Jadi sebenarnya yang dilarang itu apanya di situ? Ya, sombongnya. Karena Abu Bakar tadi kan bilang, saya juga di bawah mata kaki. Apa kata Rasulullah? Tapi kamu melakukan bukan karena sombong. Karena sebenarnya yang diomong oleh Rasulullah ketika itu adalah orang-orang yang sombong itu. Ya. Jadi yang dilarang adalah sombongnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, masuk akal nggak sih agama Islam yang katanya rahmatan lil alamin, Allah yang katanya maha pengasih, maha penyayang, maha lembut, masa masukin orang ke neraka cuma gara-gara celana atau sarung yang menutupi mata kaki? Iya kan? Iya. Masuk akal nggak sih? Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita baca-baca hadis tentang kesombongan, itu persis seperti itu. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibar. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sebiji cawi kesombongan. Cocok enggak? Cocok dengan ini. Ya. Maka seandainya sekarang zaman berubah, ya, sosiokultur berubah, ya, pakaian enggak seperti mahal kayak dulu lagi. Nah, kemudian ternyata di akhir zaman ini muncul orang-orang yang justru pakaiannya minim-minim tapi mereka sombong. Daripada orang yang pakaiannya panjang-panjang, lebar-lebar hadis tadi. Mana yang lebih diancam dengan hadis tadi? Ya, yang sombong meskipun pakaiannya minim. Benar nggak? Kan biasanya yang minim-minim kan? Ya. Perempuan yang pakaiannya itulah gitu ya. Semakin kaya kan semakin sedikit pakaiannya. Ya kan? Tapi kalau ibu-ibu yang kampungan misalkan, mohon maaf ya. Ibu-ibu yang orang sederhana lah ya. Ini harus diedit tadi. Ibu-ibu yang sederhana itu coba kalau keluar rumah, dasternya panjang-panjang, lebar-lebar gitu ya. Apalagi kalau beli sayur itu kan udah pakai daster, pakai jaket, pakai kaos kaki. Itu justru tertutup full. Begitu juga yang laki-laki. Yang laki-laki sekarang begitu, yang sombong itu yang minim. Jadi sebenarnya yang lebih kena itu yang justru yang minim. Nah, itu apa cara kita memahami dalil seperti itu. Enggak sekedar parsial nemu hadis langsung ambil kesimpulan, enggak begitu caranya. Ya. Itu banyak kalau kita pelajari di biasanya kajian-kajian wasatiyah ya, kajian-kajian wasatiyah atau kajian-kajian tentang ya kajian-kajian itu ya, kita akan mendapati hal-hal ini. Ini banyak hal-hal yang dianggap di masyarakat itu menakutkan, kan kontroversi. Ya. Sementara kita ngomong-ngomong di mana-mana Islam rahmatan lil alamin, Allah Maha Pemarah, Allah Maha Pemaaf, Maha Pemurah gitu ya. Sementara kita mengeluarkan hadis-hadis yang yang menimbulkan kok gini gitu ya. Kok mengerikan sekali hanya gara-gara hal sepele bisa. Nah, kecuali hal-hal yang menyangkut masalah akidah. Wallahu a'lam. Itu. Udah habis kan waktunya. Ya. Baik, sengaja saya habiskan waktunya biar nggak banyak yang nanya. Kayaknya di Zoom ada yang nanya? Enggak ada. Oke, sudah? Sudah selesai. Baik, kalau memang sudah selesai, kita cukupkan sampai di sini. Kita akan lanjutkan insya Allah di besok ya, besok. Insya Allah besok kita akan lanjutkan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita umur panjang dan kesehatan. Allah berikan kita hidayah dan taufik sehingga terus istiqamah untuk bertaat dan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, telah selesai kajian kita pada sore hari ini. Kami ucapkan jazakallahu khairan katsiran, barakallahu fiik kepada Ustaz Nadim atas ilmunya
Semoga manfaat untuk kita semua. Amin. Ya Rabbal. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta online yang telah mengikuti pertemuan ini di awal. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebersamaan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup kajian kita pada sore hari ini dengan melafalkan hamdalah. Alhamdulillah. Dilanjutkan dengan salat syafi'iyah wa dalam Allahumma sholli ala sholati ala as'ali Rasulullah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ala ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiruna wa waffala an dhikril ghafilun. Sempurnakan dengan tempat penulis. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.